yang telah memberikan karunia kesehatan, kesempatan hingga kita dapat bertemu kembali di agenda rutinian kita semua, yakni kajian fikih ibadah insyaallah. Untuk reminder Bapak Ibu semuanya, mari kita luruskan niat kita semuanya semata-mata malam hari ini adalah belajar ilmu syar'i yang dimana kita semua diwajibkan atasnya. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, maka kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemudahan dan pemahaman Islam yang sempurna. Untuk sebelum mulai, mari kita siapkan penanya, kemudian catatannya, untuk lalu kita menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukran jazilan akhirki Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa kabar? Narakum bi khairin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di kesempatan ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, ketakwaan, istiqomah insyaallah dalam ketaatan kepada Allah, hingga kemudian bisa menjalankan berbagai kewajiban kita. Di antaranya adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema baru tentang qasrus shalah. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus salati rubaiyah. Di pasal tentang bolehnya melakukan qasar atau melakukan atau meringkas, ya, salat yang sifatnya rubai, artinya salat-salat yang terdiri atas 4 rakaat, ya, disebut dengan salat rubai bagi musafir, termasuk bagi mukim. Maaf, bagi musafir, maaf. Kalau jamak boleh bagi mukim. Nah, jadi orang-orang yang melakukan safar memang memiliki kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan ini tentunya adalah bagian daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan merupakan rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena pada dasarnya Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan hamba-hambanya, ya. Makanya eh, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Tentunya maksudnya adalah bukan berarti kita mencari-cari celah untuk
mengamalkan Islam ya dengan memudah-mudahkan. Ini tentu maknanya berbeda. Tapi maksudnya adalah bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau syariat kita sejatinya itu mudah ya, mudah untuk dijalankan. Kalau kemudian banyak muslim merasa sulit dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pertama mungkin tidak mengetahui ruang lingkup syariat itu. Bagi mereka yang memahami, pasti akan merasa bahwa menjalankan syariat sejatinya mudah. Itu satu. Yang kedua, bagi yang mengetahui ruang lingkup daripada syariat kita, maka berbagai syariat yang Allah tetapkan untuk kita sejatinya adalah menjaga kita sebenarnya. Menjaga diri kita, menjaga agama kita, ya, menjaga harta kita, atau yang disebut dengan maqasid syar'iyyah, yaitu tujuan-tujuan daripada ya penerapan syariat, ya maqasid syar'iyyah namanya. Maksud ya maksud bersesuatu yang menjadi uh, uh, apa ya alasan atau goal dalam penerapan syariat, ya ini dalam rangka hifdzuddin menjaga agama, hifdzul akli menjaga akal, ya, hifdzul mal menjaga harta, hifdzun nafsi menjaga jiwa, ya, hifdzun nasal menjaga keturunan, bahkan termasuk wa hifdzud daulah menjaga negara, ya. Jadi hifdzul arad menjaga harga diri, ya, disebut maqasid syariah al-khamsu dan juga asid di maqasid syariah yang 6 atau 5 biasa dikenal sebagai 5, ada yang bilang 6 ya, di antara para fuqaha. Ada juga yang mungkin 7 dan semuanya itu berdasarkan dalil. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejatinya syariat itu dalam rangka menjaga kita sebagaimana yang tadi saya sampaikan tadi. Berbagai syariat itu hikmahnya, tujuannya adalah menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga kebaikan, memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kita mengatakan bahwa dengan menerapkan syariat itu akan menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantai itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Ya, dalam surat Toha juz 26. Maaf, juz 26. Juz 16 maksudnya. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk menyulitkan kalian. Allah menegaskan, kan kita tahu bahwa sumber syariat kita adalah Al-Qur'an paling utama. Adapun hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harusnya ini hal yang harus kita pegang ya. Saya sengaja menyampaikan ini di Mukadimah untuk memberikan motivasi kepada kita dan juga sekaligus persepsi yang benar ya untuk kita senantiasa istiqomah dengan syariat ini. Maka salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang tujuannya adalah dalam rangka memberikan kemudahan kepada kita ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa syariat ini benar-benar spiritnya bukan dalam rangka untuk uh, membebani hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah senantiasa tidak pernah membebani hamba-hambanya melebihi kapasitasnya. Maka maksudnya adalah syariat ini tidak akan membebani hamba-hambanya. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati rubaiyah. Di antara syariat yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada yang namanya qasrus shalah ya, yaitu meringkas sholat bagi musafir. Orang yang melakukan perjalanan musafir. Dan apa itu musafir? Bagaimana kita mendefinisikan musafir? Siapa mereka musafir? Musafir adalah orang yang melakukan safar, ya,
Di situ orang yang melakukan safar itu ya ada berbeda pendapat ya para ulama ya tentang jaraknya. Tetapi ya mereka sebenarnya sepakat apa yang dihitung oleh ulama-ulama yang sebelumnya termasuk Imam Syafi'i yang di mana jaraknya itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dengan jarak sitata asyara farsahan, 16 farsah ya. 16 farsah itu kalau misalnya kita ukur itu sama dengan 81 kilometer ya, 81 kilometer. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, tapi ya sebenarnya ya sekitar itulah, beda-beda dikit sih sebenarnya. Jadi 81 kilometer ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan beliau melakukannya secara konsisten. Oleh karenanya dalam satu hadis ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka itu dikatakan bahwa yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Mereka itu melakukan qasar dalam safar dan juga mereka itu tidak berpuasa ketika mereka melakukan perjalanan yang jauhnya itu adalah arba'atu burud. Apa itu arba'atu burud? Ini adalah ukuran ya zaman dahulu namanya itu arba'atu burud. Arba'atu burud ya, itu satu burud itu 4 farsah namanya. Ya, jadi totalnya itu adalah 16 farsah. Ya, totalnya adalah 16 farsah. Jadi satu burud 4 farsah. Dan 16 farsah itu kalau dihitung adalah sekitar 81 kilometer. Ya, 81 kilometer sekitar itulah gitu ya. 81 kilometer. Ya. Ya, berarti eh, apa? Satu burut itu sekitar 20 kilo. Satu burut sekitar 20 kilo. 20 kilo setengah. Mungkin 20 kilo setengah berarti kalau kali 4 ya, 20 kilo, 8 ya. Ya, benar sih. Satu burut ya segitulah 81 kilo. Nah, kalau misalnya 20 ya, satu parsak berarti sekitar 5 kilo. 5 kilo satu parsak. Jadi ada 16 parsak di situ. Ya, 5 kilo satu parsak. Kira-kira itu eh, yang disebut dengan musafir. Jadi kalau orang melakukan perjalanan dan bisa perjalanan itu akan memakan jarak ya, jarak tempuh hingga 81 kilometer, maka dia disebut sebagai musafir. Tetapi kapan seseorang itu akan ditetapkan sebagai musafir? Maksudnya apakah harus setelah melakukan perjalanan sekian kilo tersebut atau 81 kilo, atau dari awal sudah dapat ditetapkan sebagai musafir? Maka musafir itu ditetapkan ya, dia dianggap sebagai musafir bukan pas di rumahnya, setelah dia keluar dari kota yang menjadi tempat tinggalnya. Misalnya Tangerang Tangsel. Berarti setelah dia keluar dari kota Tangsel, dari ibaratnya apa itu namanya? gerbang, gerbang kotanya, ya artinya batas wilayah masuk kabupaten lain misalnya, ya, itu sudah dapat dikatakan sudah musafir. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan rukso terhadap musafir itu baru bisa dijalankan saat orang tersebut ya telah
disebut sebagai musafir. Dan kapan dia musafir? Berarti ketika dia melakukan jarak, melakukan perjalanan jarak 81 kilo dan ya terhitung kapan? Ya terhitung sejak ia keluar dari gerbang kota, dari tempat tinggalnya. Maka saat itulah dia disebut sebagai musafir. Kalau masih di rumah belum. Oleh karenanya harus hati-hati nih bagi orang-orang yang masih di rumah ingin mengambil rukso musafir padahal masih di rumah. Itu belum disebut sebagai musafir. Nah, jadi itu ya penting untuk dipahami. Jadi musafir ada 5 syaratnya di situ. Ya, bikhonsi syarat itu ada 5 syaratnya. Pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Ya, dia boleh tuh dapat rukso di antaranya qasar, tapi syaratnya adalah safarnya itu bukan maksiat. Nah, jadi safar ada 3 macam ya Bapak Ibu sekalian. Safar yang pertama adalah safar ibadah. Safar ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, safar mubah. Yang ketiga, safar maksiyah. Ada 3 macam safar. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Para fuqaha kita telah menetapkan safar itu ada 3 macam berdasarkan tujuan safarnya. Orang yang safar untuk melakukan ibadah disebut dengan safar ta'ah, safar ta'at ya, safar ibadah atau safar ta'at. Ya, safar yang seperti ini itu tidak boleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan kecuali hanya di 3 masjid, masjid Masjidul Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Nabi SAW mengatakan, La tushaddur rihalu illa fi salasati masajid. Tidak dibolehkan rihlah safar kecuali di 3 masjid tersebut. Ya, karena dimaksudnya adalah safar ibadah. Melakukannya ke sana dalam rangka untuk beribadah. Dan itu hanya 3 tempat itu. Ya, jadi nggak ada yang namanya safar ibadah, safar to'at. Ya, eh, selain dari 3 masjid itu. Ya, maka kalau kita mau ibadah, ya hanya di 3 tempat itu. Tidak boleh di tempat yang lain. Ya, makanya kata Nabi SAW, La tushaddur rihalu illa fi salasati masajid, fi fil masjidil haram, wa fi masjidi hadha. Ya, jadi yang pertama Masjidil Haram, dan masjidku ini kata Nabi, Masjidun Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Al-Aqsa. 3 tempat itu. Ya, dan pahalanya luar biasa. Ya, orang sholat di Masjidil Haram, ya, bisa eh, berapa pahalanya? 100.000 kali lipat ya, kalau nggak salah, atau 1.000 biasa 1.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Dibanding Masjid Nabawi mungkin kalau nggak salah hadisnya itu nanti bisa dicek ya Bapak Ibu sekalian, saya agak lupa. 1.000 kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haram adalah 100 kali lipat dari Masjid Nabawi. Berarti kalau dibanding masjid yang lain berarti 100.000 kali lipat. Mungkin itu nanti coba dicek. Ya, itu dari segi pahala, ya, pahala yang Allah berikan. Nah, ini yang disebut dengan safar taat atau safar ibadah. Yang kedua adalah safar maksiat. Safar maksiat itu orang melakukan safar dalam rangka melakukan maksiat, ya, melakukan maksiat. Ya, maksiat itu artinya adalah mukhalafatus syara'i, mukhalafatus syariah, menyelisihi syariat. Mukhalafatul awamir wan nawahi, menyelisihi perintah-perintah Allah ataupun menyelisihi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan safar yang demikian itu dikatakan melakukan safar maksiat, ya. Jadi nggak boleh misalnya kita melakukan safar maksiat
dalam rangka misalnya menyekutukan Allah, dalam rangka melakukan keharaman di tempat-tempat tujuan daripada safar kita. Nah, itu namanya safar maksiat, ya, atau mendatangi tempat-tempat yang haram, atau dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang haram, ya, dan seterusnya. Itu namanya safar-safar maksiat. Dan banyak orang-orang yang melakukan safar-safar maksiat ini, ya. Yang ketiga adalah safar mubah. Safar mubah itu adalah safar yang umumnya orang lakukan, ya. Mungkin safar yang sifatnya menuntut ilmu, safar untuk berdagang, safar untuk eh, apa namanya? Ya, safar untuk linuzha misalnya sekedar wisata. Yang penting dia wisatanya bukan tempat maksiat. Kalau kita wisata misalnya wisatanya di tempat rumah-rumah ibadah yang masih aktif dipakai untuk beribadah oleh orang kafir atau menjadi tempat penyembahan orang-orang kafir, nggak boleh. Makanya ada yang bertanya kalau kita safarnya di kayak di candi-candi, apa hukumnya? Lihat dulu. Kan aslinya candi-candi ini ya adalah rumah ibadah sebenarnya, candi-candi itu. Makanya dia dalam Madaniyah khosoh namanya. Artinya betul dia fisik, benda fisik, tapi dia Madaniyah khosoh. Artinya ketika dia masih benar-benar difungsikan ya sebagai tempat ibadah, maka tidak boleh kita datang ke sana, ya. Bahkan seharusnya kita menjauh tempat-tempat seperti itu karena memang terlarang, ya. Kalau dia tidak difungsikan sebagai tempat ibadah, maka tidak masalah. Oleh karenanya, kalau memang harus datang ke sana, ya jangan masuk. Mungkin di halamannya masih dibolehkan, ya. Jadi kalau sekedar mungkin di halamannya itu tidak masalah, ya. Jangan sampai masuk ke dalam-dalam eh, di apa tempat-tempat seperti itu. Jika itu masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Karena sebaik apa bukan sebaiknya memang kita ada kewajiban untuk menjauhi tempat-tempat maksiat, ya. Seperti itu. Jangankan tempat-tempat seperti itu. Kita duduk di tempat yang di sana beredar khamar pun nggak boleh. Dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, enggak, eh, naha Rasulullah SAW anil julusi fi ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar. Oh, kama Nabi SAW melarang kita duduk di tempat yang di sana diedarkan khamar. Di tempat yang ada khamar beredar di sana. Tidak boleh. Karena memang kita disuruh fa'arid anhum, disuruh untuk meninggalkan, berpaling dari mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itu adalah eh, tiga macam safar. Maka sekalipun kita nih adalah musafir, tetapi kita melakukan safar untuk dalam rangka melakukan maksiat, maka tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan qasar salat. Itu tidak dibenarkan. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat yang kedua untuk mendapatkan rukhsah qasar itu adalah wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. 16 farsakh. Dan tadi saya sudah sebutkan ya berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang keduanya, ya, mereka itu melakukan qasar dan juga melakukan buka puasa tidak berpuasa kalau mau Ramadan, ya, apabila mereka melakukan safar dengan jarak arba'atu burud, ya, 4 burud, dan 1 burud itu adalah 4 farsakh, ya, 4 farsakh, 1 farsakh sekitar 5 kiloan. Jadi totalnya adalah 16 farsakh. Artinya kalau dikali 5 kiloan ya dapatlah sekitar 81 kilo lah kurang lebih. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan bis sholati rubaiyah. Kalau berbicara qasar bagi musafir, maka yang dikosor itu hanya pada sholawat ar-rubaiyah,
sholat-sholat yang rakaatnya 4. Berarti apa? Zuhur, asar, dan juga isya, ya, dan juga isya seperti itu. Nah, kalau berarti dia berpasang-pasangan zuhur dengan asar, ya. Kemudian kalau misalnya ini nanti ada jama ya, kan biasanya kan orang kosor sama jama, kan gitu ya. Nah, kalau bicara kosor berarti hanya zuhur, asar, dan isya. Karena dia adalah sholat rubaiyah. Tapi kalau nanti bicara misalnya mau dapat rukso yang lain yaitu dengan dijama, berarti bisa kita mengkosor plus menjamak ya sekaligus ya, walaupun ini termasuk juga hilaf di antara para fuqaha. Ada yang mengatakan ruksonya ya tidak boleh barengan gitu ya, tidak boleh bersamaan ya, tapi yang benar sebenarnya bisa ya, karena dalam praktiknya ya itu dilakukan bagi orang yang melakukan haji ya saat di eh, padang Arafah ya, jadi wukuf di Arafah, mereka disunahkan untuk melakukan eh, jama dan qasar ya, jama dan qasar pada apa? Salat rubaiyah, zuhur dan asar, dan juga maghrib dan isya seperti itu. Karena mereka akan setelah itu ya, setelah isya mereka akan lanjut ke Musdalifah, mabit di Musdalifah, sehingga mereka harus menjamak dan qasar salat mereka di waktu maghrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi disyaratkan yang ketiga itu adalah sholatnya rubaiyah kalau ingin ya mendapatkan apa? Ya, mendapatkan uh, rukhsah mengkosor sholatnya. Jadi yang memang bisa dikosor sholatnya itu ya apabila sholatnya ya sholatnya yang rubaiyah. Kalau bukan rubaiyah yaitu tidak dibenarkan. Ya, nanti kita bicarakanlah nanti mungkin persoalan jamak karena di bawah itu nanti ada jamak gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mengkosor salatnya yang rubaiyah? Jadi ayak surah salat rubaiyah lati yuaddiha hala safar falau qada faitatul hadar fi safar fala yaksur wa kadzalika idza qada faitatus safar fil hadar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya seseorang nih ya, dia melakukan safar nih Bapak Ibu. Jaraknya 81 kilo lah ya. Di mana itu? Misalnya katakanlah mau ke Cikampek ya. Cikampek mungkin sudah segitu ya jaraknya ya. Kalau dari Jakarta Barat, nggak tahu kalau Tangsel sampai Cikampek cukup nggak itu 81 kilo. Cukup lah ya, insya Allah ya. Katakan mau ke Cikampek. Maka kita ya, kalau misalnya eh, mau mengkosor sholat kita ya, ingin mendapatkan rusuh tersebut nih, ya, itu disyaratkan satu tadi, ya, safarnya jaraknya segitu dan safarnya safar toat atau safar mubah, misalnya bukan safar maksiat, ya, dan dia sholat rubaiyah. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Misalnya ini sudah masuk zuhur dan saya belum menjalankan zuhur nih, ya, di rumah, supaya saya pengen dapat rukso nih, ya, pengen dapat rukso. Maka kalau saya masih di rumah, belum boleh saya melakukan kosor sholat saya, ya, karena masih belum terhitung sebagai musafir, gitu, belum terhitung sebagai musafir. Kapan boleh saya mengambil rukso kosor, ya, meringkas zuhur itu? Saya keluar dulu dari rumah saya, keluar, misalnya kalau saya tinggal di Tangsel, boleh keluar batas Tangsel, sudah masuk mungkin Jakarta misalnya, atau masuk Tangerang misalnya, ya, tergantung ya. Ketika saya sudah keluar dari Tangsel, masuk Jakarta, keluar dari Tangerang, masuk Jakarta, sudah beda kota, ya.
Dari batas itu cari masjid, di situ boleh kita mengqashar sholat kita. Kalau dia sekaligus misalnya mau ngambil jamak, maka boleh menjamak jamak takdim. Sudah boleh jamak takdim zuhur di situ. Ya, boleh. Nah, ini yang dimaksud, ya. Jadi kalau misalnya dia belum berangkat keluar dari rumahnya, itu belum terhitung sebagai musafir. Demikian juga misalnya ini kalau dia sudah pulang dari safar mau pulang ke rumah. Kalau misalnya dia sampai di rumah itu katakanlah zuhur, ya, zuhur, ya. Ini sudah masuk waktu nih, rumahnya di Tangsel, sudah masuk waktu di Jakarta misalnya, ya, sudah masuk waktu di Jakarta. Lalu sudah masuk ke kota Tangsel, dia belum sholat tuh, belum sholat dia, sholat zuhurnya. Padahal sudah masuk waktu nih, pas di Jakarta Selatan nih, mau masuk misalnya ya dari Jawa. Maka ketika sampai di rumah, dia tidak dapat, walaupun kan sampai di rumah masih masuk waktu zuhur ya. Maka dia tidak berhak atas rukso mengkosor sholatnya. Dia harus sholat sebagaimana mukim, 4 rakaat. Tidak bisa 2 rakaat. Kalau dia masih ingin mendapatkan rukso 2 rakaat mengkosor, ya maka berhentilah sebelum sampai batas kota, terlebih sampai di rumah. Jadi harus harus sholat dulu ya sebelum masuk batas kota, karena ketika masuk batas kota itulah dia dianggap sebagai mukim. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Nah, itu ketentuan. Nah, wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Syarat yang keberapa ini? Eh, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. Eh, oh, 4. Tuh. 1, 2, 3, 4. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Nah, wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Ya, dia meniatkan qasar kalau misalnya dia ingin mendapatkan qasar tadi, ya. Ma'al ihram saat takbiratul ihram. Ya, mesti dia meniatkan itu. Ya. Jadi dia niat qasar saat melakukan sholat itu pas saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebagaimana sholat niatnya itu pas takbiratul ihram. Ya kalau benar-benar dia mau qasar harus niat di situ qasar. Jangan sholat biasa. Nanti kalau nggak ada niat mau qasar, maka dia tidak berhak qasar walaupun musafir. Maka mesti itu ada niat qasar, bukan hanya niat doang, niat sholat doang, tapi ada niat qasar. Bagaimana niatnya dalam hati? Ya, bahwa niat memang tempatnya mahaluhu fil qalb. Jadi itu sudah didapat, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bacaan sholat. Kalau bacaan sholat tidak boleh dalam hati, harus dilafazkan. Gitu. Eh, baru apa namanya? Dianggap oleh Allah ya telah membaca. Katakanlah misalnya baca Al-Fatihah itu kan jadi rukun tuh. Jadi kalau dia baca dalam hati, nah ini orang bisa nggak disebut sebagai baca Al-Fatihah. Jangan sampai baca dalam hati, dilafazkan, cuma sir, ya, telinganya dengar gitu. Eh, kalau misalnya mau dilafazkan tuh niat, nggak ada masalah, ya. Misalnya usolli fardhu zuhri rakaataini, ya, qasran. Jadi saya sholat zuhur 2 rakaat qasar, ya, lillahi ta'ala. Kalau makmun berarti makmuman mustaqbilal kiblatim, ya mustaqbilal kiblatim makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau jamaah sebagai makmum harus dilafazkan, sebagai imam tidak perlu. Ya. Jadi harus qasran, niatnya seperti itu. Kalau dia jamak, jamak saja berarti jam'an. Kalau jamak berarti harus ada itu takdiman atau ta'khiran. Kalau zuhur misalnya berarti usolli fardhu zuhri ya arba'ah raka'atin, ya jam'an taqdiman ma'muman
lillahi ta'ala atau mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya, atau dalam hati ya, saya mau sholat zuhur takdim nih, jamak takdim ya, 4 rakaat. Nah, kalau mau mengamalkan dua-duanya berarti ya usolli fardhu zuhri rak'ataini jam'an taqdiman ya ma'muman atau mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Ya, itu kalau mau agak repot aja gitu. Mau repotnya dengan talafuz itu. Kalau kira-kira niatnya kurang kuat, rasanya hatinya takut bercabang-cabang, ya itu bisa diperkuat dengan itu. Syarat yang kelima, wa alla ya'tamma bimukim. Nah, ini ya ada khilaf para fuqaha. Boleh nggak orang yang makmum ya, apa orang musafir bermakmum kepada mukim? Sebenarnya boleh, asalkan jangan dia menjadi imam kan gitu. Cuma pertanyaannya, gimana kalau musafir ingin dapat rukhsah tapi dia mau jadi makmum bagi orang yang mukim? Nah, kalau yang tidak ada khilafnya ya, yaitu adalah musafir yang tidak ngambil rukhsah lalu ketemu masjid, dia sholat karena sudah masuk waktu jadi makmum bersama orang yang mukim, ya. Itu nggak ada khilaf. Tetapi gimana kalau misalnya musafir ini dia datang di suatu wilayah, sudah masuk waktu sholat, lalu dia ingin mendapatkan rukhsah, misalnya mengqashar atau menjamak, lalu kemudian dia menjadi makmum ya bagi orang yang mungkin. Ada khilaf para ulama di sini. Kalau untuk sholat qashar ya, karena dia rakaatnya pasti akan berbeda dengan mukim ya, sehingga kemudian di beberapa mazhab termasuk di mazhab Syafi'i itu pun juga khilaf di antara mereka, itu dikatakan tidak boleh ya, dianggap tidak boleh, tetapi sebagian besar para fuqaha membolehkan ya, sebagian besar para fuqaha membolehkan. Apa dalilnya tidak boleh? Ya, jimaja abisan adin sahih adibni Abbasin annahu suya ma balul musafir yusolli rak'ataini idzan farada wa arba'an idza tamma bimukim faqala tilka hiya sunnah. Dan ini sebenarnya eh, apa ya? eh, Besar ya kalau kita sebut ini. Asar dari Ibnu Abbas, dia ditanya ya. Jadi ini wallahu alam ya, apa boleh dikatakan sebagai hadis uh, mauquf ya, mauquf sahabi, tapi ada yang mengatakan ini hadis mauquf, tapi ada yang mengatakan ini fatwa dari seorang sahabi Ibnu Abbas. Dia ditanya, ya, bagaimana keadaan musafir yang sholat 2 rakaat, dia mengqashar kalau dia sendiri, tapi kalau misalnya dia berjamaah dengan orang mukim, dia pasti akan 4 rakaat, kan begitu ya, rakaat. Ya, dia mengatakan faqala tilka ya sunnah. Ya, jadi itu adalah sunnahnya. Sunnahnya maksudnya di sini dipahami oleh musannif kitab ini bahwa eh, ya tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang mukim. Tetapi saya mengatakan bahwa ini ada khilaf di sini, ya bisa-bisa saja sih. Para fuqaha ada yang mengatakan eh, karena dia mengamalkan misalnya kosor, ya kosor, kalau kosor bukan di jama' ini misalnya, ya hanya mengamalkan kosor, berarti saat eh, dia sholat berjamaah, ya sholat berjamaah 4 rakaat, tidak perlu dikosor, kan begitu. Karena kosor itu bagi orang yang mau ngambil rukhsah, gitu ya. Jadi kalau bisa kita pahami perkataan Ibnu Abbas ini mengatakan, kalau memang mau ngambil rukhsah, jangan berjamaah. Kan begitu. Kalau ingin berjamaah, maka tetap 4 rakaat. Kalau pengen rukhsah, ya sholatlah sendirian. Bukan berarti dilarang sholat berjamaah
bagi orang yang ingin mengambil bagi musafir. Tetapi kalau orang musafir ingin mengambil rukso, gimana bentuknya itu? Berjamaah, jamaahnya 4 rakaat, orang mukim, sementara dia mau 2. Nah, betul ada para fuqaha yang mengatakan boleh. Jadi sebelum imam itu apa namanya? eh eh, maaf. eh, Kalau dia kan misalnya mengambil rukso ya, 2 rakaat ya, makmum. Maka saat imam dia 4 rakaat, orang mukim 4 rakaat, maka setelah 2 rakaat, berarti bagi mukim itu baru tasyahud awal ya. Ya. Nah, setelah tasyahud awal bagi si makmum yang musafir ini yang ngambil rukso, itu dia tasyahud akhir baginya, ya, tasyahud akhir baginya, dan dia tidak berdiri bersama imam, menunggu imam selesai hingga kemudian salamnya bareng. Ada fatwa para fuqaha yang seperti ini, ya, dibolehkan gitu. Oh, dalilnya apa? Ya, kalau orang sholat khauf di medan pertempuran, ya, itu bergantian gitu. Apakah itu dianggap menyelisihi imam? Tidak, karena sholat khauf itu saat yang lain berdiri, yang lainnya duduk. Ya ada kloter-kloteran tuh. Kloter pertama, kloter kedua. Tapi dalam kondisi mereka satu imamnya, jamaahnya satu gitu. Ya, nanti insya Allah saat kita bahas sholat khauf, sudah kali ya sholat khauf ya sebelumnya ini. Ya, itu kan dijelaskan bagaimana melakukan sholat khauf itu. Misalnya 4 baris nih, 2 baris di awal itu mengikuti imam, takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihramnya bareng sama imam. Allahu Akbar. Tapi yang lainnya itu 2 baris di depan, dia bersama imam, ya, sampai selesai 2 rakaat. Baru pas kloter kedua, setelah tasyahud awal itu eh, imam bangkit, ya. Yang kloter pertama ini dia dalam kondisi duduk, gitu kan, dalam kondisi duduk, ya. Kemudian yang belakang, kloter kedua, 2 baris belakang, mereka mengikuti imam. Bagi mereka itu adalah baru 2 rakaat pertama, gitu ya, 2 rakaat pertama. Dan saat eh, apa? Saat selesai 2 rakaat pertama, ya, yang lainnya itu adalah menyelesaikan, ya, menyelesaikan 2 rakaat, ya, menyelesaikan 2 rakaat yang akhirnya, lalu kemudian yang belakangnya ngikutin, ya, hingga selesai 4 rakaat. Ya, kalau misalnya yang dipraktekkan secara umum itu kan mereka kalau di medan perang kan sudah jarak safar ya umumnya ya. Dalam yang sampai-sampai riwayatnya ke kita, ya mereka qashar juga di medan perang. Sehingga mereka hanya sholat 2 rakaat gitu. Jadi yang sampai ke kita ya, riwayat-riwayat yang sampai ke kita. Makanya mereka hanya sholat 2 rakaat tuh. Jadi setelah yang pertama kloter pertama 2 rakaat sudah duduk itu menunggu imam sholat, ya, menunggu imam salam, maka yang belakangnya tadi bareng imam, mereka sholat 2 rakaat, ya, dan imamnya itu belum salam, ya, mereka selesaikan 2 rakaat dan salamnya bareng. Jadi takbiratul ihramnya bareng dan salamnya bareng, ya, dan mereka disebut sebagai satu jamaah dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana kita melihat Bapak Ibu sekalian, itu tidak dianggap sebagai menyelisihi imam, ya, tidak dianggap sebagai menyelisihi imam. Oleh karenanya, eh, masih memungkinkan pendapat tadi itu sebagai pendapat Islami, ya, untuk diterapkan dalam kasus tadi. Walaupun ya sebagian fuqaha mengatakan, ya, eh, tidak dibenarkan. Kalau pengen ambil rukso, ya sholatlah sendiri. Tapi kalau enggak pengen ambil rukso, enggak pengen ambil rukso, maka berjamaahlah bersama orang mukim. Kalau pengen ambil rukso, berjamaahlah bersama orang yang musafir, karena akan sama. Ya, walaupun sebenarnya tidak. Itu pendapat sih ya, pendapat fuqaha yang mau diterapin juga boleh. Tapi kalau misalnya mau
mengambil ruksoh, eh, dan ya maksudnya kalau mau berjamaah dengan mukim karena pahalanya juga lebih besar, ya juga nggak ada masalah dengan cara tadi, gitu ya, dengan cara tadi. Kalau misalnya oke lah, kan ruksonya ada dua, bisa dijamak, gitu ya. Maka kalau memang harus menjamak dengan orang mukim, ya udah, berarti dia harus jamak aja, jangan dikosor. Ya, kalau jamak nggak ada masalah, insya Allah kita menjadi makmum bersama orang yang mukim karena mereka empat, kita empat, kira-kira seperti itu. Ya, nah kalau kita sholat maghrib itu lebih aman karena kan sholat maghrib nggak bisa dikosor. Ya, maksudnya ya kalau mau jamaah kosor ya jamaah kosor. Nah itu nggak bisa dikosor, maghrib tetap tiga, jadi aman, nggak ada masalah. Sementara isanya boleh kita kosor, ya sekaligus di jamak. Wallahu a'lam bishawab. Now, ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. Jadi boleh bagi seorang musafir, ya, bagi seorang musafir untuk menjamak antara zuhur dan asarnya di waktu yang dia mau. Misalnya di waktu zuhur berarti jamak takdim namanya. Kalau di waktu asar berarti jamak takhir namanya, ya. Jadi bisa menggabungkan zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Tapi tidak boleh nih misalnya maghrib, asar dan maghrib itu nggak bisa. Jadi zuhur dan asar, ya asar atau maghrib dan isya, dan di waktu yang dia mau, ya bisa di waktu maghrib atau waktu di waktu isya, ya. Ini berdasarkan uh, riwayat dari mana Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala dhahri sairin, ya, wa yajma'u baina al maghribi wal isya. Jadi uh, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kata Ibnu Abbas, ya, pernah menjamak sholat zuhur dan asarnya, ya, kalau sedang safar jalan kaki, ya. Maksudnya musafiran sa'iron, sedang berjalan, bukan jalan kaki juga sih ya. Ada yang bilang jalan kaki gitu. Maksudnya dhahri sairin itu sedang safar ya dengan berjalan, dan juga menjamak antara maghrib dan isya. Ini dalam hadis Bukhari, ya. Nah, dalam hadis Muaz, Nabi SAW itu di suatu perang namanya Ghazwatul Tabuk, ya, perang Tabuk, ya. Idza irtahala qabla an tartafi asy-syamsu akhara adh-dhuhri hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jam'an. Jadi di perang Tabuk itu kalau sedang irtahala, ya maksudnya sedang rihlah itu berjalan gitu ya. Maka dia akan berjalan sebelum, kalau dia berjalan sebelum matahari tinggi, ya, matahari tinggi, dia akan akhirkan zuhurnya itu, ya, artinya dia eh, sholat takhir, jamaah takhir itu ke asar, dan lalu kemudian dia sholat zuhur dan asar, ya, tapi takhiran. Ya, bagaimana pelaksanaan kalau misalnya sholat zuhur dan asar jamaah takhir, maka tetap sholatnya adalah zuhur dulu baru asar, ya, itu pelaksanaan. Nah, wa idza irtahala ba'da zaigi syamsi shallat dhuhra wal asr jami'an summa sara. Nah, kalau dia berangkatnya ba'da zuhur misalnya, berarti dia sholat zuhur dulu. Maksudnya dia sholat jama' takdim, ya, sholat zuhur dan juga asar. Artinya sholat dulu baru berangkat, ya, maksudnya baru baru berangkat gitu ya dikatakan, ya. Cuma penjelasan apakah dia melakukannya di Madinah? Tidak. Para fuqaha mengatakan, ya, dia melakukan sholat zuhur dulu, ya, hingga keluar kota Madinah. Saat itulah kemudian dikatakan
ya, dia melakukan jamak takdim. Nah, wa kana idza maaf. Nah, wa kana idza tahala qabla al-maghribi akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya. Kalau dia misalnya berangkatnya sebelum maghrib, maka dia akhirkan, dia akan sholat jamak maghrib dan isya takhir. Dia akan akhirkan hingga di waktu isya. Ya, wa idza tahala ba'da al-maghribi ajjala al-isya. Kalau dia berangkatnya badal maghrib, maka dia sholatnya adalah sholat maghrib dan isya takdiman, ya, di waktu maghrib, kan gitu. Ya, fasallaha ma'al maghrib. Jadi dia sholat isyanya dan maghrib bersamaan, artinya maghrib dulu baru isya. Ini dalam hadis Abu Daud dan juga hadis Tirmizi, ya. Ini berkaitan dengan dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Ini kaitannya dengan sholat jamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ketentuan berkaitan dengan eh, apa jamak. Nanti masih ada ketentuan lain bagi orang yang jamak. Ini kan maksudnya rukso menjamak sholat bagi musafir. Bagi orang mukim ada, tapi ada kondisinya. Ya, diantaranya adalah saat hujan dan termasuk kalau sakit. Walaupun di sini tidak disebutkan kalau sakit. Ya, tapi ada riwayat yang menyebutkan boleh bagi musafir, boleh bagi mukim. Tapi kalau bagi mukim adalah waktu hujan, ya, dan juga eh, apa sakit, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, eh, berkaitan dengan jama, syarat-syarat melakukannya bagi musafir tentunya sama dengan eh, musafir bagi orang, maaf, kosor bagi orang musafir. Artinya dia harus terhitung sebagai musafir baru melakukan jama, ya, sebagaimana dimaksud eh, kalau ingin mendapatkan rukso karena musafirnya. Artinya orang itu terhitung safar kalau jaraknya 81 kilo dan yang kedua dia harus keluar dulu dari gerbang kota, ya, perbatasan dengan kota yang lain, keluar dari gerbang kota. Walaupun memang apa yang dimaksud dengan gerbang kota itu? Apakah memang harus masuk ke kota lain gitu kan? Tapi ada yang mengatakan ya tidak harus misalnya benar-benar dia keluar dari kota itu sih. Gerbang kota itu bukan berarti adalah batas daripada kota itu atau misalnya kalau kita sekarang batas-batas apa ya, imajiner ya, batas-batas oh ini batas wilayah. Ada yang mengatakan batas kampung aja gitu. Kampung tidak harus menjadi batas batas apa tuh? Ya imajiner tadi. Oh ini batas administratif ini oh misalnya Tangsel ini sudah Tangerang atau ini sudah Jakarta ya itu kan garis-garis imajiner ya maksudnya batas kota beda lagi namanya ada yang mengatakan ya intinya batas kampungan batas maksudnya kota itu di akhir kota itu ada rumah paling akhir itu sudah cukup dikatakan sebagai gerbang karena uh, uh, ada yang memahami seperti itu pun oke oke lah ya nggak ada terlalu khilaf ya tapi memang eh, apa dulu itu kan kalau misalnya satu kota ya satu kota paling akhir rumah paling akhir apakah itu batas masuk kota lain faktanya kan nggak zaman dulu kan nggak ya tapi memang amannya seperti itu ya karena sekarang kan sudah menyambung menyambung tuh rumah nggak putus-putus ya sudah batas kota sudah masuk kota lain gitu. Kalau sekarang mau pakai batas rumah paling akhir, nah sekarang Jakarta, Tangerang, Tangsel ini susah untuk kemudian mana batas kotanya gitu. Kalau pakai patokan rumah paling akhir, ini bisa sampai ke Cikampek sana, rumah akhirnya nggak ketemu-ketemu, masih rumah semua gitu misalnya gitu kan. Maka paling aman kalau kita memilih pendapat yaitu batas kota secara imajiner tadi yang menunjukkan oh ini batas kota Tangsel misalnya, ini batas kota Jakarta misalnya dan seterusnya itu paling aman untuk kondisi kita hari ini yang memang kotanya nyambung menyambung rumah nggak ada habis-habisnya ya semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut dulu? Baik, Syukron Ustaz. Silahkan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan.
Apakah ada di boleh di kolom chat atau boleh on mic? Baik. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Salaman, Ustaz. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan Pak. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan, Tat? Mau nanya Ya, ya silakan terkait Ustadz Sudi, ini sahabat saya ini. Silakan. apa nananya Hmm. on cam. Sehubungan anak Tafadhol. yang tadi sudah setengah jalan bahkan lebih, Hmm. jadi kurang Hmm. memahami dari pertama. Yaitu yang pertama yang mau Hmm. ditanyakan masalah jamak kosor. Tadi Hmm. sepertinya antum menyinggung bahwasanya kalau jamak kosor itu hanya dilakukan untuk kalau dia sendirian. Kalau dia kalau dia rombongan itu jangan jamak kosor. Ah, Hmm. dalil tadi sepertinya anak dengar juga. Jadi itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, ketika lagi dalam safar tapi tidak dikosor, sementara kosor itu adalah sepengetahuan kita dia adalah semacam kayak bonus dari Allah. Itu artinya Hmm. dia safar tapi dia sholatnya dijamak tetapi tidak dikosor. Itu umpamanya zuhur dan Hmm. asar tadi empat empat, Hmm. tetap empat empat ya, bukan dua Hmm. dua. Bahkan ada juga Hmm. terkadang ketika kita lagi safar menemukan lagi orang mukimin lagi sholat, kita ikut sholat seperti biasa empat, Hmm. tetapi ketika yang satunya Hmm. lagi kita kosor, apakah diperbolehkan itu? Hmm. Kemudian yang ketiga, Hmm. saya walaupun belum sampai ke pembahasan, Hmm. Ana itu pernah mendengar ketika Ana lagi sakit, itu dijelaskan Hmm. oleh ustaz kita, boleh katanya jamak itu selain daripada hujan tadi, yaitu yang keduanya ketika kita lagi Hmm. sakit, boleh jamak, tetapi Hmm. jangan dikosor. Hmm. Itu yang ketiga. Kemudian yang Ya, keempatnya, baik. sepengetahuan Hmm. kita pernah mendapatkan penjelasan bahwasanya itu setelah keluar daripada gerbang kampung kita ataupun desa kita, baru kita itu boleh Hmm. kosor. Hmm. Tetapi kalau kita mau jamak ketika kita mau berangkat zuhur umpamanya, udah kita sholat zuhur dulu, tetapi tidak Hmm. boleh dikosor walaupun kita jamak dengan asar karena kita masih Hmm. di dalam satu kampung, satu Hmm. desa. Ya, itu aja dah. Syukran atas penjelasan antum. Apa? Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ya, pertanyaannya ada empat. Semuanya kaitan dengan tema ini. eh, Menarik ya. Baik, yang pertama, eh, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa qasar ya ataupun jamak itu kan sama-sama rukso dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus qasar. Qasar itu hanya apabila bisa dilakukan apabila safar, tidak bisa dilakukan saat mukim, ya. Tidak bisa dilakukan saat mukim. Jadi itu hanya khusus safar. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 101 dan juga ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala firman wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salat. Jadi kalian jika kalian melakukan safar, darabtum fil ardi artinya adalah safar ya fil ard, melakukan safar, maka tidak berdosa bagi kalian untuk meringkas sholat kalian, ya, maka dibolehkan untuk melakukan qasar seperti itu. Nah, demikian juga kita lihat dalam hal apa namanya, eh, dalam hal perang, khususnya perang nih, kalau itu terjadi,
Walaupun kan kita ketahui yang namanya perang yang Nabi melakukan qasar dan juga para sahabat melakukan qasar saat perang, ya, itu adalah di saat perangnya memang eh, sampai masafatu safar, ya, sampai pada jarak musafir orang safar. Maka rata-rata tadi saya contohkan tentang sholat khauf, yaitu sholat dalam kondisi perang, ya karena sholat khauf itu adalah sholat dalam kondisi perang. Bahkan hayatus sholat, kondisi kita sholat saat perang itu bisa sambil berjalan, bahkan mungkin berlari, ya, mungkin bahkan tidak menghadap kiblat, itu mungkin saja. Kalau kondisi perang itu ada rukhsah tersendiri. Nah, itu juga dibolehkan untuk melakukan qasar. Cuma pertanyaannya, kalau misalnya qasar untuk kondisi suatu perang, ya, tetapi perangnya dalam kota, tidak dalam masafatus safar, boleh nggak? Ya, sebagian fuqaha mengatakan, sebagian besar fuqaha mengatakan tidak boleh karena ya eh, perang yang boleh qasar meringkas itu yang adalah apabila jarak safar, tetapi ada yang mengatakan mutlak itu sebagai pengecualian, sebagai rukhsah dalam kondisi perang. Kalau perangnya dalam kota misalnya, bukan dalam kondisi musafir, juga boleh. Ya, terlepas dari khilaf mereka, ya, yang disepakati kalau jarak safar dalam kondisi perang, apalagi itu lebih layak. Ya, jadi dalam konteks safar secara umum, para fuqaha mengatakan, ya, dalam konteks qasar, ya, meringkas sholat itu hanya apabila ya melakukan safar. Nah, apakah uh, qasar itu apabila sendiri atau rombongan misalnya? Kalau kita ingin mendapatkan rukhsah qasar meringkas sholat, ya, kalau misalnya kita sendiri nih nggak ada teman dalam safar, maka kalau ingin mendapatkan rukhsah di mazhab Syafi'iyah ini dikatakan jangan berjamaah dengan mukim, jangan menjadi makmum dengan orang mukim. Karena bagaimana bisa kita ingin mengqasar sholat kita sementara imamnya dia pasti 4 rakaat. Bagaimana bentuknya itu sholat? Kan itu mabalul musafir, ya, dalam hadis tadi dikatakan mabalul musafir. Bagaimana keadaan musafir? Ya, dia yusolli ini wa ya'tamu bimukim. Maksudnya wa idzan farada. Jadi yusolli rakaatain idzan farada, ya, wa yusolli arba'an, ya, idza shalla ma'a al-mukim, ya, atau idza ya'tamma bimukim. Bagaimana kemudian dia bisa sholat kalau sendiri, dia 2 rakaat mengqasar sholatnya, ya, sementara kalau dia sholat berjamaah dengan mukim, dia pengen ngambil rukhsah sementara mukimnya 4 rakaat. Walaupun ada fatwa sebagian fuqaha yang mengatakan boleh, tapi dengan bentuk ya tadi sebelum imam menyelesaikan sholatnya, imam akan setelah imam mau rakaat ketiga, keempat, maka ya artinya selesai melakukan tasyahud awal, maka bagi seorang musafir yang mengambil rukhsah, dia adalah tasyahud akhir. Maka jangan salam hingga kemudian imam ya menyelesaikan 2 rakaat ketiga dan keempatnya yang terakhir itu hingga kemudian salam bareng. Landasannya apa? Ya dalam sholat khauf, ya, itu memungkinkan ada makmum yang eh, tidak bersama dengan imam melakukan gerakan karena ya dalam konteks tadi al-khauf tadi, ya, artinya memang ada tata cara sholat seperti itu dan mereka tidak dianggap sebagai menyelisihi imam, gitu ya, tidak dianggap sebagai menyelisihi imam. Oleh karenanya, kalaupun di sini dikatakan di mazhab Syafi'i boleh, maaf, tidak boleh seorang yang musafir ingin mengambil rukhsah
qasar, artinya dia harus meringkas sholatnya, lalu dia menjadi makmum terhadap orang mukim yang mungkin, yang pasti, bukan mungkin, pasti dia akan tetap 4 rakaat sholatnya, kalau zuhur misalnya. Ya, tidak mungkin kan? Oleh karenanya di mazhab Syafi'i walaupun ada khilaf juga di antara mereka, itu katanya tidak dibolehkan. Kalau misalnya tidak pengen ambil rukhsah, tidak ingin meringkas sholatnya, tidak ingin mengkosor, maka ya udah nggak apa-apa. Sholat menjadi makmum bersama imam 4 rakaat. Tapi kalau ingin mengambil rukhsah, sebaiknya dia sholat sendirinya, bahkan dikatakan terlarang ya memadukan dia mengkosor sementara imamnya adalah tetap sholatnya utuh seperti itu. Ya walaupun kalau saya sendiri sih sebenarnya ya tidak ada masalah sih, ya tidak ada masalah dengan pendapat yang mengatakan bahwa boleh kita mengqashar sholat kita bersama imam yang menjamak sholatnya, tapi yang penting kita eh, apa namanya saat salamnya bareng, ya karena para fuqaha sudah memaklumkan antara perbedaan antara niat imam dan makmum itu nggak ada persoalan, bukan khilaf ya di antara para fuqaha seperti itu. Ya terlebih kalau misalnya kita masbuk sholat kita nih, ya tersisa tinggal 2 rakaat terakhir, imamnya yang mukim tinggal 2 rakaat terakhir dan kita harus mengkosor kita hanya 2 rakaat, berarti kan bisa salamnya bareng tuh, ya sehingga tidak akan terjadi masalah. Oke ya, tapi kalau ragu-ragu ya jangan dilakukan ya. Qashar kalau ingin mengambil rukhsah maka qashar sholatnya, sholat sendiri atau berjamaah. Kalau dia musafirnya barengan, dia berjamaah dengan imamnya adalah mereka yang safar ini gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ingin mengambil rukhsah ya sholatlah berjamaah bersama orang mukim dengan rakaat yang sempurna kan seperti itu. Nah, eh, toh juga sebenarnya apakah mana yang utama mengambil rukhsah mengqashar sholat atau yang termasuk menjamak sholat dengan tidak mengambil rukhsah tersebut. Ya intinya kaidahnya rukhsah itu Allah berikan ya. Tapi kalau kita bagi orang musafir, tapi kalau misalnya mana yang utama, bisa jadi utama kita tidak mengambil rukhsah, bisa juga utama kita mengambil rukhsah, tergantung. Kalau menurut Imam Syatibi, tergantung apakah kita merasa dalam safar kita lebih susah kalau nggak mengambil rukhsah, maka mengambil rukhsah adalah lebih utama. Ya, berdasarkan hadis, ya, innallaha yuhibbu an eh, apa namanya? An yaf'ala rukhsahu, ya an ya'khudha rukhsahu kama yaf'alu azzaimahu aw kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya itu mengambil rukhsahnya sebagaimana dia mengambil atau menjalankan azimahnya. Azimah itu sholat aslinya, bukan rukhsahnya, gitu kan. Para fuqaha melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, ya, sehingga mereka menyimpulkan sebenarnya tidak mutlak bahwa mengambil rukhsah itu utama atau tidak mutlak menjalankan azimah, ya tidak mengambil rukhsah itu utama, tergantung kondisi musafir. Dengan kondisi musafir hari ini yang dia safar itu mungkin lebih mudah naik pesawat, ya tidak semua juga orang merasa oh sama-sama naik pesawat pasti mudah bagi semua orang, enggak, ada orang walaupun naik pesawat susah juga gitu. Berarti orang ini ketika dia susah mengambil rukhsah lebih utama. Ya, kalau dia merasa mudah, maka mengambil azimah itu lebih utama. Baik, ini tambahan aja ya dari pertanyaan. Oleh karenanya sangat mungkin tuh ada orang ngambil rukhsah, ada orang yang meninggalkan rukhsah. Nggak ada masalah ya. Intinya Allah sediakan rukhsah, kalau memang dia susah itu lebih utama mengambil rukhsah itu. Ya, artinya ada rukhsah kemudahan yang Allah berikan. Lalu eh, yang berikutnya ya, kalau misalnya jadi saya ingin mengatakan bahwa boleh ngambil rukhsah ya. Rukhsah itu tidak rukhsah qasar itu tidak harus sendirian, boleh berjamaah, tapi ya berjamaahnya dengan musafir juga supaya sama-sama bareng-bareng ngambil rukhsahnya gitu. Artinya bukan larangan, oh rukhsah qasar itu hanya boleh individu, tidak boleh berjamaah, enggak ya.
boleh secara berjamaah, boleh individu, tergantung tadi safarnya sendiri apa barengan kan begitu ya. Kalau dia barengan, bagusnya ya mereka berjamaah eh, bersama gitu. Imamnya adalah orang yang safar juga musafir ya. Itu. Kemudian yang berikut ya, apakah jamaah itu kalau jamak, apakah jamak itu hanya eh, eh, apa hujan aja? Enggak. Ya, jadi jamak itu boleh musafir, boleh mukim. Ya, boleh musafir, boleh mukim. Tentang musafir yang melakukan jamak, hadisnya sudah jelas tadi. Adapun jamak bagi orang yang mukim, nanti penjelasannya berikut ini. Ya, dengan hujan yang lebat karena alasan hujan. Ya, hujan yang lebat boleh orang melakukan jamak. Bahkan misalnya kalau satu waktu nih hujannya sepanjang hari, ya, zuhur, asar, maghrib, dia boleh satukan tuh sholat-sholat itu di awal di jamak, gitu. Boleh, ya. Kalau memang hujan disebabkan banjir hingga kemudian harus dia khawatir, dia harus segera pulang ke rumahnya, ya. Maka boleh alasan hujan itu agar dia cepat pulang ke rumahnya, dia sholatnya bareng ya di masjid, menjamak itu beberapa sholat itu sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, lalu boleh nggak alasan lain bagi orang mukim selain hujan? Ya, setahu saya ada riwayat yang membolehkan karena kasus ya, karena kasus apa? Ya, kasus sakit seperti itu, kasus sakit sehingga kemudian dia mengumpulkan sholat-sholat tersebut ya supaya eh, dia tidak sulit baginya untuk melakukan sholat karena kalau sering terkena air ya dikhawatirkan itu akan menyebabkan dia akan bertambah sakitnya ya gitu ya. Oleh karenanya ya kalau dia berwudu kan dia bisa melakukan ibadah dengan sekali wudu tanpa harus terkena air terus-menerus ya. Selama tidak batal dia boleh tuh bahkan melakukan sholat-sholat ya yang menjamak semuanya misalnya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi misalnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib sehingga dia menjaga wudhunya ya tidak lama ya sehingga kemudian dia tidak harus berkali-kali kena air, cukup sekali kena air bisa melakukan 4 salat misalnya ya karena jaraknya berdekatan tuh ya setelah melakukan asar ya dengan jamak tadi dan kemudian maghrib yang ditakdim jamak takdim ya sehingga kemudian itu menjadi maslahat bagi fulan tersebut ya seperti itu. Nah eh, ini memungkinkan ya walaupun ada fuqaha yang menolak bahwa Nabi tidak melakukan jamak dalam saat dalam kondisi mukim ya titik ya. Eh, karena ada riwayat yang katanya Nabi SAW itu melakukan jamak saat mukim ya sejatinya kata mereka adalah tidak melakukan jamak waktu itu adalah Nabi SAW sholat zuhurnya di akhir waktu dan asarnya di awal waktu sehingga kemudian orang melihatnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan jamak ya melakukan jamak saat mukim ya saat mukim. Nah ini kasusnya adalah boleh nggak orang yang mukim tanpa alasan hujan tanpa alasan sakit melakukan jamak ada yang mengatakan bisa ya tetapi yang kuat adalah tidak bisa menjamak ya bagi orang mukim kecuali karena hujan ataupun karena sakit ya itu alasan yang syar'i. Lalu eh, penjelasan berikutnya terkait pertanyaan eh, apa namanya batas kota ya batas kota orang melakukan terhitung sebagai musafir. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya bahwa orang terhitung sebagai musafir ya
itu apabila, karena ini kan kasusnya adalah rukso bagi musafir, ya. Apakah perlu dipisahkan itu antara jamak dan qasar, ya? Jamak dan qasar kaitannya untuk mengambil rukso tersebut bagi musafir. Sejatinya sebenarnya antara qasar dan jamak, ya, qasar dan jamak sama, ya, sama. Artinya boleh mengambil rukso keduanya sebagai rukso safar apabila keduanya itu dikatakan sebagai musafir, ya, dikatakan sebagai musafir. Dan kapan mereka terhitung sebagai musafir? Apabila mereka keluar dari gerbang kota, ya. Mungkin juga disebut sebagai gerbang kampung, tapi dulu Madinah sebagai patokan, Madinah itu disebut sebagai Yasrib, disebut sebagai kota. Yasrib itu adalah kota kala itu. Nah, batas kota gerbangnya itu adalah, ya, batas akhir dari kampung tempat penduduk itu. Apakah disitulah batas imajiner, garis-garis imajiner? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena Madinah sejatinya lebih luas dari batas kampung yang menjadi gerbang, disebut gerbang itu. Oleh karenanya, dalam kalau kajiannya adalah batas kota di zaman Nabi, yaitu batas kampung, gitu ya. Akhir rumah sebenarnya, akhirul buyut di tempat itu batasnya sebenarnya, batas kota zaman dulu itu, ya. Itu jadi patokan. Hari ini mau diterapkan itu sangat sulit karena rumah hari ini nyambung menyambung. Batas kotanya mana? Batas kampungnya mana? Karena batas kampung zaman Nabi itu yang disebut dengan apa batas kotanya atau batas gapuranya itu adalah batas rumah paling akhir, ya, penghujung rumah paling ujung di situ. Maka yang setelah nyambung menyambung gitu ya. Maka hari ini rumah nyambung menyambung. Kalau pakai patokan nyambung menyambung kita bingung nanti batasnya mana kalau di akhir rumah. Maka paling aman, ya, kita mengatakan adalah batas kota, karena Madinah waktu itu adalah kota, dan kota itu sebenarnya setara kabupaten, itu kota, gitu. Ya, kalau kita bilang kecamatan, ada fuqaha yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan kelurahan atau desa, ada yang mengatakan itu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu adalah kota, karena kota itu, ya, sudah paling minimal tingkatnya adalah kabupaten, baru disebut sebagai kota. Karena kalau kecamatan bukan kota. Sehebat apapun, seluas apapun, semodern apapun kota-kotanya, apa kotanya, kalau dia kecamatan bukan kota. Ya, kota itu apabila dia kabupaten, ya, kabupaten kota namanya, itu kota madya. Ya, seperti itulah. Oleh karenanya, sebenarnya kalau kita lihat Madinah, Madinah adalah kota saat itu, ya, kota saat itu. Lalu yang jadi ukuran para fuqaha kita mengukur jarak itu adalah rumah paling akhir di kota Madinah, yang itu disebut sebagai gerbang kota kala itu. Apakah garis imajinernya batas eh, secara administratif di situ? Ya bisa jadi lebih luas lagi, tapi itu adalah akhir daripada rumah. Dimana kalau orang menyambut musafir atau melepas musafir biasanya di situ, ya, di batas rumah paling akhir dari kampung itu. Oleh karenanya itu disebut sebagai batas kota, ya. Artinya kalau ada yang mengatakan kampung, ya mungkin saja. Tapi kalau di kampung-kampung yang memang setelah itu nggak ada rumah sama sekali, masih mungkin, ya, itu mau diterapkan. Tapi kayak kita di kota seperti ini yang nggak ada batas itu berakhir itu rumah nyambung menyambung nyambung menyambung, maka kita menggunakan batas administratif, ya, sebagai garis-garis imajiner kota. Nah, itu lebih keluar daripada khilaf, lebih selamat. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak, kalau saya mengambil pendapat tidak membedakan antara jama dan kosor, artinya mereka kalau ingin mengambil uh, rukso, ya, rukso safar, berarti mereka harus jadi musafir. Kapan mereka dihitung sebagai musafir? Yaitu ketika mereka keluar dari uh, kampung mereka. Kalau kampung, ya, di kampung yang memang sudah nggak ada rumah-rumah setelahnya, batas akhir kampung, ya, sholat di sana mereka terhitung
sebagai musafir, atau kalau kita yang di perkotaan seperti ini, yaitu batas-batas administratif garis imajiner ya suatu kota, ya maka itu dianggap sebagai telah menjadi musafir. Tapi tidak boleh kita melakukannya di rumah, ya. Wallahu a'lam bi ashab. Ada pertanyaan yang belum terjawab nggak ya? Atau kelewat? Insya Allah cukup. Ustaz, syukran jazakumullah. Dan nanti insya Allah Syukran ya. di bab masalah apa jamak untuk mukimin. Ya, Hmm. syukran. Ya, insya Allah. Apa insya Allah. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Izin Di bertanya, sini Ustaz. kita teruskan ya. Ya, silakan silakan. Ada Ustaz, ada yang nanya Ustaz? Ada yang tanya Izin ya. bertanya, Boleh. Ustaz. Coba. Silakan. Kalau Hmm. semisal Ustaz, pergi dari Lampung ke Tangsel dengan niatan untuk silaturahmi. Nyampe Tangselnya itu Hmm. sore sehingga harus bermalam di tempat saudara itu gitu, Ustaz. Apakah Ya. besoknya misalkan saya masih misalkan besoknya saya mau silaturahmi ke tempat lain tapi masih di daerah Tangsel tersebut. Apakah masih boleh saya Ya. untuk menjamak sholat zuhur dengan asar karena statusnya masih musafir atau tidak bisa karena sudah bermukim Ustaz? Ya. Seperti itu. Baik. Ini saya mau tanya dulu. Saat safar tahu kapan pulangnya? Tahu Ustaz. Misalnya ini hari apa ya? Hari Kamis. Safar hari ini, pagi di Lampung, sore sudah sampai di Tangerang Selatan. Iya. Pulangnya kapan? Pulangnya mungkin sekitar Sabtu atau Ahad Ustaz. Sabtu, Kamis, berarti Jumat, Sabtu atau Ahad. Oke. Maka dia tahu ya kapan dia pulang. Maksudnya dia sudah merencanakan. Ini namanya safar mukoyat. Safar itu kalau niat, kita berbicara niat itu ada dua. Ada orang yang safar mutlak, dia tidak tahu dia kapan akan pulang karena mungkin urusannya nggak selesai, artinya dia akan pulang kalau urusan selesai. Sehingga dia tidak tahu pastikan kapan akan pulang. Ini namanya safar mutlak. Kalau safar muqayyad, ya mungkin bisa diprediksi sudah punya timeline, ya ada rencana-rencana begini-begini. Nah, dalam kasus tadi, ya itu safar namanya safar muqayyad. Maksudnya safar yang sudah direncanakan tahu kapan akan pulang. Maka untuk safar muqayyad seperti ini, dia punya waktu 3 hari, ya oleh para fuqaha. Artinya 3 hari itu ya 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 5 waktu sholat, ya. Di luar hari kedatangan dan di luar hari keberangkatan pulang, ya, dia boleh untuk mengambil rukso safar, ya, termasuk menjama ataupun mengkosor karena masih dihitung sebagai musafir, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia masih berpindah kota ini, masih berpindah kota, ya, di hari katakanlah hari Ahad, itu kan hari ketiga ya. Jadi kalau Kamis, mulai Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Hari Ahadnya itu batas akhir dia mendapatkan rukhsah, tapi dia berpindah kota ke misalnya ke Jakarta, ke mana lagi gitu kan. Maka itu masih bisa diakumulasi, tambah lagi 3 hari lagi itu rukhsahnya, gitu ya. Jadi dia masih dihitung sebagai musafir dengan ya dengan jarak karena belum selesai dia melakukan perjalanan, ya karena tidak stay di satu tempat, ya maka masih bisa tambah 3 hari lagi, ya di luar waktu keberangkatan. Kalau hitung waktu keberangkatan yang awal ya, kalau macam dia berpindah itu sudah tidak dihitung sebagai keberangkatan lagi, tapi itu berarti tambah 3 hari berikutnya, ya dan dikurangi di luar waktu pulang karena waktu pulang tetap disebut sebagai musafir. Nah, itu kalau muqayyad. Tapi kalau dia mutlak, mau tinggal di satu tempat, mau berapa hari, itu nggak jadi persoalan selama itu pula hingga urusannya belum selesai. Ya kapan dia selesai, baru dia pulang, dia selama itu pula dia dihitung sebagai musafir dan berhak untuk mendapatkan rukhsah
safar, ya, yaitu menjamak sholatnya ataupun meringkas sholatnya. Kira-kira seperti itu, ya. Saya rasa ini sudah jelas ya, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Ustaz Haris ini tentang sholat khauf tadi ya. Kan jamaah dibagi dua, sebagian sholat dan sebagian berjaga. Jika tiba-tiba musuh ya menyerang, apa yang harus dilakukan jamaah yang sedang tidak berjaga? Apakah membatalkan sholat dan ikut bertempur atau menyelesaikan sholatnya dulu? Menyelesaikan sholatnya, ya, langsung menyelesaikan sholatnya. Dan bahkan kalau dia harus berlindung karena ada musuh tiba-tiba, dia harus sambil habis ini sholat. Mana dia tadi? Iya, iya, sebentar ya. Nah, jadi kalau harus menyelesaikan sholat dan memang harus menyelesaikan dalam kondisi takut seperti itu, sebisa mungkin untuk meringkas sholatnya, ya, langsung ditutup dengan salam, ya, yang tidak yang sedang tidak berjaga, ya, dia harus menutup sholatnya, ya, menutup sholatnya. Bahkan kalau harus kocar kacir, harus menjaga, mencari tempat persembunyian, harus misalnya tiarap misalnya, ya, sembunyi dari musuh karena ditembak dengan arah yang tidak teratur misalnya, kan umumnya kan biasa orang tiarap ya. Itu tidak ada masalah karena pada saat sedang perang terjadi seperti itu memungkinkan dia akan berlari, dia akan sembunyi dalam bentuk yang tidak karuan tadi, ya. Dia tinggal menyelesaikan dengan cepat, bahkan tidak perlu dia harus menyelesaikan bacaan-bacaan karena toh bacaan itu hanya hayah. Yang penting gerakan, cepat gitu. Ya, gerakan. Dia selesaikan langsung salam. Ya. Langsung salam, ya, dia baca tahiyat, itu cepat insya Allah itu prosesnya. Kira-kira seperti itu. Insya Allah jelas ya. Insya Allah. Baik. Cukup ya. Nah, yang terakhir ini. Wa yajuzu lil hadir fil matar an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Jadi ya, boleh bagi orang yang mukim tidak safar itu menjamak, ya, sholatnya saat hujan, ya. Tetapi di waktu awal, ya, di waktu awalnya misalnya zuhur atau maghrib, ya. Tapi kalau di waktu akhir ya enggak, di waktu awal, ya. Itu dibolehkan dari hadis Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bil Madinati sab'an wa thamaniyan. Bahkan dikatakan Nabi SAW itu pernah sholat di Madinah itu 7 atau 8, ya, maksudnya zuhur, asar, maghrib dan isya. Dia katakan faqala Ayyub la'allahu fi lailatin mathirah. Maksudnya nampak itu di waktu hujan, katanya qala asaiyah, mungkin kali. Wa inda Muslim fi ghairi khaifin wala safar, dalam hadis Muslim dikatakan itu dalam kondisi bukan sholat karena takut, bukan juga karena bukan karena safar, ya. Karena para fuqaha mengatakan kalaupun tidak dalam jarak safar, kalau dalam kondisi perang misalnya dalam kota, bukan jarak safar juga boleh katanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita jelaskan nanti lebih rinci di kesempatan berikutnya, ya, jika memungkinkan, insya Allah. Baik, ada cukup kali ya Bapak Ibu sekalian penjelasannya. Insya Allah kalau kurang nanti kita bahas di kesempatan berikutnya, ya. Insya Allah. Cukup ya Bapak Ibu? Apa ada Baik, yang mau Ustadz. bertanya? Terima kasih. Cukup ya? Insya Allah. Baik, silakan akhirnya di ini ditutup. Baik, Bapak Ibu semuanya, mengakhiri pertemuan bagian ini kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanallah. wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.